Oke, karena pertemanan lebih berharga daripada uang, kampret. Siap. Lady Agriawan. Karena pertemanan lebih berharga daripada uang. Anda benar, Bu. Uh. Oke. So, saya udah nyampe Magetan tadi subuh. Maaf buat teman-teman kalau belum pada dibalas. Ada banyak yang tanya udah nyampe Magetan belum. Saya belum balas semua, tapi saya udah nyampe Magetan. Kalau mungkin ini saya masih ngurus siapa Mi? Ya bisnis. Ya, masih ngurusin beberapa hal yang mesti diurusin. Jadi nantilah insya Allah Senin lah, habis di Januari lah, awal tahun nanti kalau mau ngobrol. Saya ada janji sama beberapa orang juga buat nongkrong. Sembah ada di Madiun ya, tulannya Sembah nih. Nah, pumpung saya online, saya kan paling males kalau ditanya-tanya soal teknis di chat. Saya nggak bakal jawab teknis SEO atau apapun lah, buat apa. Jadi if you have any question atau mungkin ada pertanyaan yang saya nggak tahu bisa jawab apa enggak sih, tapi seenggaknya mungkin saya bisa jawab, entah itu dari SEO, AdWords, digital marketing atau analitik atau mungkin web development juga bukan wah gitu. Anything apa aja lah, atau mungkin ya bisnis saya mungkin apa aja yang bisa di running atau mungkin bisa di diduplikasi, mungkin nggak masalah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tuyul di advance tuh di Lunas satu gitu. Anyway ya, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Kurang murah sih nih, suara aku enak banget. Kenangan masih di sana fried chicken. Apa nih? Jarimu Yahudi. Gak itu. Oh itu tuh ya. Nah aku bebas ya makannya buat apa nih? Bisa pedes nih, kita enak nih. Aku sih dulu. Nah, dia. Wah anjir. Kan bodoh itulah setengah. Oh iya, aku sih gak pedes aku. Piro? Bisa kan mobil ini. Terserah, pecah-pecah bapakmu. Papatnya ya. Guys, Siap, usahakan minumnya. Gojek. Min wajhisa Unemen Road. Kenangan. Is, nggak ada yang tanya, gue matiin aja lah ini. Weh kan duwe GoPay coy. Kau makan dulu, makan nih. Bayar di tempat nih sekarang. Bisa, 85 ini. Bapaknya di duit bro. Mas apaan mas tahu yang ada. Suhu udara. Ntar saya lagi beli makan. Satruk gak ada nih. Rizam. Wish. Men. Ini Instagram sampean. Facebook live itu kayak bigo gitu nih. Live love kirim. Kasih aku gift dong. Mas boleh berbagi tips jualan online biar laku. Bro.
jualan online biar laku ya tergantung. Apa kabar Yudi Aryan sampun neng Magetan ya mas? Sampun mas. Ini Aditya Permana, tips biar jualan laku. Yang jelas barangnya laku dijual gitu aja mas. Kalau barangnya nggak laku dijual susah. Apa ya? Kalau pengen cepet laku itu very apa ya? Most wanted gitu. Yang banyak yang beneran banyak dicari gitu. At least kalau menurut saya sih kalau kita bisa menemukan sebuah niche, bukan niche, apa ya namanya, keywords lah ya, produk yang beneran booming, terus pemainnya belum banyak, main SEO masih enteng, ya itu salah satu metode yang kita pakai buat jualan. Saya teman-teman semua yang di sini tuh kita nyari produk yang apa ya, yang secara tren bagus dan pemainnya masih rendah. Jadi kita bakal budgeting di situ, SEO kita main, AdWords kita main, udah lah. Buat mungkin bisa budgeting 50.000, 20.000 aja cukup, 20.000 sehari ya. Jadi parameter laku kan banyak. Kalau udah ada produk ya berarti tinggal kita pemasarannya gimana gitu. Dan nggak bisa dipukul rata juga. Kadang kita udah main SEO, udah page one tapi barang nggak laku, ya berarti apa yang mesti dianalisis apa nih? Udah AdWords, SEO ini tinggal check out man. Tinggal ada SEO, ada AdWords, semua udah jalan, tapi that's not works perfectly gitu. Jadi I think ini kayak apa yang mesti digali dari itu semua ya kita gali. Udah ada traffic, kenapa nggak jualan? Jawab. Teleponan ya pak, sesuai aplikasi pak, pokoknya aku telepon. Jadi apa namanya, pokoknya gitulah. Kalau AdWords traffic udah jalan, apa yang salah? Oh ternyata saya nembak keywords yang terlalu lebar, audiensnya lebar, terlalu berat, terlalu besar gitu ya. Mungkin bisa di breakdown lagi, umur sekian, oh produk saya laku di umur sekian, berarti daripada buang-buang budget di situ. Nah itu salah satu. Menurut saya, kalau saya pribadi jujur, saya lebih fokus di SEO sama AdWords buat jualan ya gitu. Bentar. Masih bagus mana PBN zombie sama TLD? Kalau kata ini kan semua itu balik ke ini ya. Mas Fahmi Koneksis, Lerori. Jadi Mas Leri, menurut saya sih bagus atau enggaknya sesuatu itu nggak bisa dinilai dari subjeknya. Jadi apa ya, menurut saya sih mau TLD mau zombie sih whatever lah, as long as he can bring me apa ya, kayak bisa memberikan sesuatu yang bagus ya, kita bisa pakai itu. Jadi bagus apa enggaknya itu bukan blog PBN zombie atau TLD, tapi ya parameternya bukan itu yang jelas, tapi sumber backlinknya seperti apa, riwayatnya seperti apa, ya itu. Jadi TLD juga bisa jelek banget, PBN zombie bisa bagus banget, dan juga sebaliknya. Jadi nggak bisa bagusan mana, nggak bisa diukur dari dua parameter itu. Tuh tadi apa ya, tadi perasaan ada yang segmentasi apa ya, dia tanya soal segmentasi.
Mas bahas segmentasi untuk barang-barang premium dong. Kemarin kan sempat bahas dikit di channel Telegram ya, kalau nggak salah. Mas Yudi Aryan. Apa ya? Ini saya pengalaman saya ya. Pengalaman saya soal barang premium. Berarti target kita adalah orang yang well educated atau orang yang secara kita ngomong apa ya? Bahasa kasarnya kasta lah ya. Bukan kasta, kasar banget kalau kita ngomong kasta. Tapi mungkin bisa dibilang kasta juga, kalangan menengah ke atas. Saya memosisikan, bukan memosisikan diri. Saya punya teman-teman yang bisa dibilang orang kaya ya. Mungkin teman-teman di Mi, sopir taksi. Apa? Itu telepon. Jadi teman-teman yang bisa dibilang kalangan menengah ke atas, bahkan cenderung ke atas. Saya pernah survei kecil-kecilan ya di lingkupan teman-teman saya yang bisa dibilang itu gitu kan. Mereka saya tanya kan, kira-kira kalau kalian beli misal sofa gitu, kalian mau ngetik apa? Atau kalian di Google mau ngetik apa? Dan ternyata mereka cenderung menggunakan kata kunci bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, meskipun dia orang Indonesia, tapi secara mindset, secara kebiasaan mereka terbiasa dengan ngetik kata kunci bahasa Inggris. Jadi misal kalau jasa SEO dia biasa ngetik SEO service, kemudian banyak contohnya. Kalau sofa mungkin tulisannya ya bahasa Inggris gitu. Itu hasil survei kecil-kecilan saya di kalangan barang-barang premium, artinya di calon pembelinya pasti orang-orang yang di atas gitu. Itu pengalaman saya seperti itu sih. Mi kon eksis karo Lek Rory. Lek Rory dari Taiwan. Lek Rory neng Taiwan. Kalau kita hajar semua pakai zombie cepot semua nggak salah. Nggak apa-apa mas Larry. Kalau menurut saya nggak apa-apa ini. Jadi coba aja ya. Saya jujur bukan apa namanya the big fan of zombie blogspot gitu. Tapi kalau secara teori saya, buat saya ya, jadi teori atau teknik SEO yang saya pakai nggak apa-apa. Orang banyak memperdebatkan itu, tapi kalau saya nggak apa-apa, as long as ya bagus backlinknya dan apa namanya kita makainya bener gitu. Itu aja menurut saya gitu. Sinun sehat selalu Mas Herul. Siap. Waduh, ada yang ngirim saya emot ngamuk. Thanks Mas Sinun, sehat juga buat Mas Sinun. Pesananmu semudah serangan. Seriusan? Ganti original. Bisa apa? Pesananmu semudah serangan. Seriusan? Ganti original. Bisa apa? Widim ada Mas Gala juga di sini nyari domain Mas. Riset keywords Mas. Apa ya? Jadi untuk bahasa lebih condong ke bahasa Inggris ya Mas buat keywordnya. Menurut saya gitu. Kita nggak bisa ini sih Mas. Menurut pengalaman saya pribadi dengan target premium, mereka cenderung secara mindset dan secara apa ya, kebiasaan mereka terbiasa dengan keywords bahasa Inggris.
karena orang kalangan menengah ke atas ya, mereka cenderung bisa dibilang apa ya, agak kasar sih mungkin bisa nyebutnya, lebih berpendidikan, atau mungkin mereka punya gaya hidup yang beda sama remah-remah kayak kita. Jadi ya itu menurut saya sih, ya menurut survei kecil-kecilan saya dulu kayak gitu. Dan saya sempat jalanin itu untuk beberapa keywords SEO service, dan cenderung saya pakai itu malah dapat, meskipun jadinya nggak banyak, tapi secara quality, secara apa namanya, secara fee, secara ini lebih besar, karena bisa dibilang ya targetnya premium gitu. Kayak kita ambil contoh apa ya, banyak sih sebenarnya menurut saya, kayak hal semacam itu seenggaknya perlu kita coba buat kita tahu segmentasi pasarnya apa seperti itu. Mas yang pakai tools post ribuan artikel tembak banyak kota katanya lagi bersih Michael Abriansa. Keyword kota, setahu saya update itu baru running di US kalau nggak salah, saya nggak lupa, di US. Dan Indonesia kan selalu kebagian telat ya, nyusul gitu. Dan apa ya, itu nggak selalu memberikan dampak yang buruk loh. Maksud saya gini, nggak selamanya kayak aku main iklan men, premium lah appmu iklanan. Maksud saya kalau yang dimaksud itu, yang dibabat adalah keyword-keyword yang nggak berkualitas, atau halaman-halaman page sebuah halaman yang banyak kota tapi low quality konten gitu ya. As long as konten kita bagus ya, saya rasa masih bagus-bagus saja. Dan satu hal yang mesti digarisbawahi kan, ini baru peluncuran beta kalau nggak salah. Jadi ya kita belum tahu, ini kan baru peluncuran pertama, nanti ada upgrade lagi, perkembangan lagi gitu untuk keyword kota itu. Jadi we'll see aja, nggak tahu, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, belum tahu perkembangannya nanti seperti apa. Benny Kristiana nggak jadi singgah di Purwokerto apa om? Saya nggak dijemput sama Satruk. Gak, kemarin tuh gini, saya rencana kan udah bukan turun dari Purwokerto, saya WhatsApp Satruk. Sebenarnya tiket saya langsung ke Madiun, kan saya naik kereta. Saya WhatsApp Satruk, truk kalau beneran bisa jemput, saya gua turun Purwokerto nih. Dia nggak balas. Nah, kalau beneran Satruk bilang iya, itu turun Purwokerto beneran, dan langsung ke tempatnya si Satruk. Satruk nggak konfirmasi, baru setelah jalan hampir nyampe Jogja kali dia baru balas, kalau nggak salah. Hampir sampai Jogja baru dia balas. Jadi ya nggak jadi mampir. Nantilah bulan apa nih nganggur nih? Kisaran Februari lah insyaallah, mungkin Januari Februari. Teman-teman kan lagi ngajakin keliling Jawa ya, ada mau tur, mau silaturahmi katanya. Mas kalau web yang updatean pakai Spintax gimana menurut Mas? Kalau sekarang sih mungkin belum perfect banget ya, apalagi Indonesia ya, maksudnya untuk keyword Indonesia saya rasa masih update-annya masih belum ini banget, belum bagus banget, masih banyak celah lah. Jadi untuk Indonesia masih bisa sebenarnya main itu. Saya cuman kemarin kan update status soal kemarin kan peringatan aja, mungkin teman-teman lebih hati-hati.
buat yang main kota-kota gitu, yang main Spintax atau apalah, karena takutnya kedepannya nggak bagus gitu. Hesap Cavalera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tour Jepara masukin list mas. Sebenarnya kan gini mas ya, Yudi Aryan, tour itu kan kita pengen ketemu sama komunitas ya, maksudnya kita sharing, kita nggak cuman ini tapi kita silaturahmi dan sharing. Kita datang ke sana, kita juga belajar, kita mungkin juga sharing, kita belajar juga sama yang lain. Jadi kita prefer ke sebuah kota yang ada komunitas yang seenggaknya 10 orang yang kita bisa sharing bareng, tukar pikiran lah, brainstorming. Jadi kalau di Jepara ada semacam itu, kita malah senang banget. Itu mungkin bisa jadi list. Jadi tujuan kita kan seperti itu. Sub Cavalera mau tanya bagi clue teknik tong sampah. Orang pada penasaran. Nih, tong sampahmu garapan. Siap. Aku dari kali Jatahnya piro gitu apa? 100. Wis iku ongkang-ongkang kaki men. Punya 100 tong sampah yo ongkang-ongkang kaki. Itu kan pertanyaan kan. Apa? Lah pola itu gitu sih penjelasannya. Whatever. Enggak, itu mah dia nggak tahu. Dia kan nggak tahu. Ya. Tong sampah. Aduh. Intinya dibongkar di sini. Betulnya rame nih. Jadi kalau saya mau ngasih clue, orang kan banyak berpendapat tong sampah itu dikira FBS itu AdSense juga. Saya ini, kalau saya mau jujur, saya orang paling kontra dengan FBS itu AdSense itu saya. Tapi ya saya nggak. Ya udahlah, itu terserah mereka gitu. Jadi kalau tong sampah itu dikaitkan dengan FBS itu AdSense ya. Wong saya ini orang yang kontra dengan FBA to AdSense, mana mungkin tong sampah itu pakai FBA to AdSense gitu kan nggak mungkin. Jadi intinya begini, tong sampah itu kan saya bukannya apa nih. Tong sampah itu gini, saya jelasin dikit lah. Tong sampah itu pokoknya memanfaatkan expired domain yang kita bisa daur ulang dengan sangat mudah. Kita udah dapet keywordsnya apa aja, kita bahkan bisa grab artikelnya kalau kita mau. Maksudnya kita ambil artikel lama, ya banyak orang yang tahu lah pakai archive.org dan sebagainya gitu. Ada macam-macam cara, ada salah satunya pakai itu. Pokoknya kuncinya ada di expired domain, keywordnya udah ini, dan banyak di artikelnya tinggal dipindahin, kalau mau beli tinggal beli gitu, tinggal disamain sama keywordnya gitu. Intinya tong sampah seperti itu konsep dasarnya seperti itu. Selebihnya ya rahasia. Saya bukan nggak mau bocorin ke ini. Intinya kan kalau saya mau buka-bukaan sama orang yang beneran saya kenal aja. Kalau nggak saya kenal, saya cuman takut, bukan takut, saya orang yang inilah berusaha ini, nanti takutnya itu disalahgunain jadi sesuatu yang nggak pas kalau saya sebar ke umum gitu loh. Kalau masalah itu mampir Kudus mas, ini Mbak Marta. Oh iya Mbak Marta, kemarin domainnya belum saya beliin, saya baru nyampe Magetan ya. Kalau sempet nanti malam lah insyaallah, atau kapan ya pokoknya secepatnya nanti saya kirim domainnya. Kemarin sini ada komunitas blogger Kudus, siapa yang Kudus nanti lah coba ya.
Mas Arul tanya dong trik nge-backlink itu gimana, sehari berapa backlink, terus setiap hari optimasi artikel dan muncul dance dan nggak naik malah turun. Siapa ya? Mas Arul tanya ini siapa nih? Mas Arul, kalau saya kan konsepnya PBN dan udah jelas banyak di artikel di mastasio.com kan udah jelas. Kalau saya misal pengen ngerankingin obat batuk, saya nggak bakal bikin artikel soal obat batuk. Semua artikel saya beli loh, bahkan PBN saya bervisitor, bahkan ada adsense-nya. Jadi ya kita bisa gambarin dari situ. Cara nge-backlink saya seperti itu. PBN saya nggak banyak sebenarnya, teman-teman yang malah yang apal listnya. Saya jarang login. Jadi artikel PBN aja beli semua minimal 500 kata. Terus nggak sama persis dengan Manisad ya saya sebut tadi. Kalau saya pengen ngeranking obat batuk, saya nggak bakal bikin obat batuk di PBN. Saya bikinnya misal manfaat jeruk nipis. Nah, manfaat jeruk nipis kan buat obat batuk gitu. Salah satunya seperti itu sih. Jadi itu yang paling efektif sejauh ini. Kolis kemarin keyword soal obat kuat itu semua keyword cuman 17 referring domain dan hampir semuanya udah halaman 1 sekarang, bahkan ada yang udah rank 1 cuman dalam waktu kurang dari 2 bulan fresh domain dan sebagainya dengan cara itu. Satu lagi mas, ya soal hack CPC atau enggak itu balik ke ya kita bisa milih mau hack CPC. Kalau dapatnya hack CPC syukur, enggak juga ya seadanya aja mas. Mas Andis, Apriana kapan ngopi lagi di Jakarta? Saya balik ke Jakarta Maret awal kayaknya. Maret awal si Rizam resepsi pernikahan dan saya diundang datang ke sana, jadi kemungkinan ke sana awal Maret. Terus saya kebetulan ada serah terima rumah di Bogor pas Maret juga, jadi kemungkinan sekitar Maret itu saya di Jakarta sampai akhir bulan atau sampai serah terima rumah itu. Entah, saya belum tahu serah terima rumahnya sampai tanggal berapa sih. Tapi yang jelas kalau Rizam itu nikahnya awal. Kalau mungkin serah terimanya bisa sampai akhir bulan, berarti saya stay sampai akhir bulan di Jakarta nungguin rumah. Mas Heru kelihatan seger. Apa ya? Penulis artikel pribadi banyak mas Inul. Mbak Venika bagus. Siapa lagi? Wadah lah, saya nggak bisa bocorin. Teman-teman internal aja udah kelabakan itu. Ada salah satu writer pribadi punyanya tim Mas SEO, tapi saya nggak berani nyebut. Nanti teman-teman, karena slotnya selalu penuh gitu. Nanganin saya, Rizam, Kolis, siapa lagi? Udah banyak lah. Jadi takutnya kita udah terlalu penuh untuk penulisnya. Mas Arul kelihatan seger abis makan semangka, jadi seger. Ya sekarang ini sih banyak istirahatnya, jadi mungkin itu ya nggak terlalu sejak seminggu terakhir kan, jadi maksudnya tanggung jawabnya berkurang, tinggal ke bisnis pribadi aja mungkin, jadi istirahat cukup gitu. Nggak begitu banyak pekerjaan, jadi agak kelihatan lebih fit aja mungkin, nggak wirawiri gitu. Scrollnya susah nih. Mas Pipit ngopi pakai BBN jasa. Saya nggak pernah pakai jasa mas, nggak mungkin. Teknik saya nggak bakal works kalau saya pakai jasa. Teknik SEO saya nggak bisa works
kalau pakai PBN jasa. Kalau PBN patungan nggak bisa, dua itu nggak bakal bisa dipakai. Bisa sih 1% kemungkinan bisanya lah, 10% lah, 10% mungkin kalau emang satu sama patungannya itu sama-sama punya visi yang sama, jasanya punya sudut pandang yang sama soal PBN, mungkin itu bisa jalan. Kalau PBN jasa atau odong-odong patungan yang biasa bertebaran di dunia maya, gak bakal works pakai cara saya. Susah buat works. Ganti selebor. Iya mas, seleborku nganu kan tahun baru ganti selebor. Capek rambut panjang terus, ben rodok segeran lah. Ben iso nggodani mahasiswane sampean. Fahmi ning kene Mas Pipit. Fahmi di sini. Makasih banyak punya. Iya, sama-sama Mas. Oh iya, kemarin katanya lagi ngelis produk-produk Indonesia ya Mas. Masih cari lagi ya Mas. Jadi gini, saya mau cerita sedikit soal kerajinan tangan. Saya ini cuman dilibatin gini loh. Itu ide dasarnya saya yang ngasih. Saya punya ide gini nih gitu kan. Terus ada salah satu orang lah gitu, saya belum bisa nyebut sekarang. Terus dia bilang kalau dikembangin gini gimana. Ya pokoknya dia salah satu orang yang gitulah, ya gitulah, orang besar gitulah. Nah, bagus juga. Terus dia akhirnya punya ide seperti ini untuk membantu UKM untuk tumbuh jadi punya wadah buat nggak cuma dijual di Indonesia tapi sampai ke luar negeri juga, kita nanti bantuin mereka. Nah rencananya ini kemarin udah sempat ngobrol, kita mau bayar beberapa mahasiswa untuk masuk ke tempat-tempat pelosok buat nyari informasi seputar kerajinan yang mungkin bisa kita bantuin. Intinya kita mau bikin marketplace kerajinan tangan. Tapi nantinya marketplace itu juga, ini baru rencana sih, saya belum bisa ngomong namanya apa dan masih baru rencana. Berarti jasa PBN yang banyak di forum kurang manjur ya Mas untuk ranking KW. Aditya Permana. Saya nggak bilang itu nggak manjur Mas, tapi untuk cara saya, untuk teknik yang saya pakai nggak bakal manjur. Karena saya ini dibilang bersih banget juga enggak sebenarnya, tapi saya cenderung main safe gitu loh, main yang sangat-sangat, saya orang yang perfeksionis gitu. Satu atau yang lain aja bikin, bahkan tulisan typo aja saya marahin gitu. Untuk PBN kolis tulisan huruf ke depan harusnya besar ditulis kecil aja saya suruh edit gitu. Saya sedetail itu untuk SEO. Jadi kalau saya tuh kurang percaya bukan kurang percaya, tapi gimana ya, parameternya beda lah. Jadi versi saya PBN, mereka ya mungkin workshop aja, jalan-jalan aja. Saya juga nggak bisa bilang mereka nggak works, tapi untuk cara saya nggak bisa pakai mereka gitu loh. Intinya gitu. Saya lebih prefer beli domain sendiri, investasi sendiri gitu. Jadi itu more than better for me. Benny Kristiana, Om tanya Om, tololat Om. Untuk konten Maniset vs PBN apakah dibedakan dari segi jumlah kata? Enggak. Semua order ke jasa penulis. Saya minim 500 kata, 300 lah kali ya. Minimal 300 lah ya. 300 oke lah, udah bagus.
Tapi yang jelas nggak ada spinneran, nggak ada, semuanya like money site. Jadi semua konten mesti bagus, ada gambarnya, ada grammarnya, nggak ada yang berantakan. Pokoknya plek kayak bikin money site, money site. Kamu untuk BBN pakai tools apa? Saya jarang pakai tools, Mas. Untuk indeks saya jarang pakai tools. Saya biarin aja karena kan ya itu balik lagi ke konsepnya, konsep SEO PBN saya kan PBN itu ya dipasangin AdSense, ada traffic. Saya biarin aja udah ke indeks sendiri. Ada yang 1 hari udah ke indeks, ada yang beberapa jam udah ke indeks. Jadi saya nggak pernah, sejauh ini nggak pernah pakai tools. Kalaupun mentok paling submit URL Google itu aja. Walaupun sampai 5 hari nggak ke indeks gitu paling. Kenangan teko apa dong men? Belum. Enggak coy. Ini ngapain nonton coy? Ini konyol ini. Aneh. Jadi kayak tulisan manjada. Mati ini ya. Ini guys jalan ini. Di depan. Tak keren. Amai Pak Siono aku. Randa Saputra. Cara merawat PBN. Ya itu tadi Mas, kalau saya sih gini loh. Saya punya konsep kan PBN dijadiin, pokoknya saya nggak ada PBN sebenarnya. PBN cuman buat mempermudah cara penyampaian saya ke teman-teman gitu. Sebenarnya saya nggak ada PBN, saya semuanya money site, ada konten-kontennya. Di cara merawat saya semua dibikin plek persis sama kayak money site. Jadi itu cara merawat saya seperti itu, cara merawat PBN saya. Jadi susah sih ngejelasin kadang-kadang. Kalau orang kan punya parameter banyak ya. Kalau saya pokoknya intinya kalau kita ngambil garis besar ya, bikin kayak bener-bener money site gitu. Tapi nanti ya linknya bahkan diatur gitu ya. Bahkan linknya, artikelnya seperti apa diatur, keywordsnya aja diatur gitu ya. Kalau buat ini, oh gini nanti. Jadi begitu. Bo, kopi bo. Entar apa nih? Lah, Ada susu. iku lah, tuku. Dompetku nang ndi ya? Nah, aku kena yang magang ya. Tenanan ya. Iki lho. Isana Fried Chicken Sulaiman Express. Bos. Lah kalau dibuka. Kalau FB to AdSense kontranya apa Mas? Saya sebenarnya bukan kontra di FB to AdSense-nya ya. Saya nanti ada yang ini saya nggak, ada yang nyirin saya nggak? Nggak, tapi saya nggak masalah lah. Kalau ini sudut pandang ya, sudut pandang saya dan teman-teman banyak yang kenapa FB to AdSense itu, saya kalau mau buka-bukaan banyak yang kurang srek gitu ya untuk FB to AdSense. Pemain-pemain ya saya nggak bisa nyebut nama lah, kita nyebut sesepuh aja lah gitu. Nggak ada yang suka main FB to AdSense. Kenapa? Pertama, apa sih? Bahan bocor. Gini loh. Satu, ini saya nggak mau ngomong halal haram ya, tapi sudut pandang merugikan orang lain aja udah gitu. Saya advertiser loh. Saya ini pengiklan. Terus pemain FB to AdSense kita sama-sama tahu. Iklannya di floating di mana-mana, dibikin gimana caranya biar iklan itu keklik, dibikin apa ya, pokoknya gitulah gimana caranya. Beritanya juga nggak jelas gitu, kopas sana kopas ini. Jadi
menurut sudut pandang saya ada banyak yang dirugikan. Satu, blog yang kontennya di Kokas. Dua, pengiklan seperti saya ini dirugikan karena saya dapat invalid traffic loh, dan saya dirugikan. Berarti itu kenapa saya kontra. Saya berada di posisi center, dimana menurut saya ini nggak pas. Saya juga pemain AdSense, tapi saya juga pemain AdWords. Dua-duanya saya main, jadi saya di posisi yang netral gitu loh. Jadi buat saya pemain FB AdSense ini, sorry to say, merugikan advertiser karena ya kalau kita ngomong ini panjang, jadinya panjang. Saya nggak bilang FB AdSense itu salah, asal nggak floating. Tapi kalau kalian nggak floating, kalian boncos, sama aja kan? Nggak mungkin gitu loh. Jadi gitu. Konsepnya adalah, ya orang telepon coy, HP-mu gawanan. Jadi seperti itulah. Jadi ada banyak pihak yang dirugikan karena FB AdSense gitu. Ya saya ya, kalau ada yang mau ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, udah biasa lah. Saya ada yang mungkin nggak suka dengan statement saya juga nggak masalah, tapi menurut sudut pandang saya seperti itu, dan itu realita. Kalau kita mikirin sangat deep dan dalam, oh ternyata iya juga ya gitu loh. Kalau kalian di posisi seperti itu pasti bakal mikir juga. Kalau saya gitu aja gitu, intinya gitu lah. Kalau nggak main floating, pokoknya nggak main cara curang, ya buat saya it's okay, nggak masalah. Tapi saya rasa pemainnya Beatrice memang harus seperti itu biar balik modal gitu. Udah, it's back to you lah. Saya nggak mau just pokoknya masing-masing gitu aja. Saya juga nggak mau, saya kalau terlalu memperdebatkan itu panjang lah gitu. Semua balik ke pilihan masing-masing. Kalau menurut kalian nggak masalah, that's okay. Kalau saya, ya buat saya nggak pas aja gitu. Kalau yang lain ya monggo gitu, itu pilihan yang bisa dipilih gitu. Kayak orang main Bitcoin sama enggak, saya punya sudut pandang saya sendiri soal Bitcoin, tapi saya juga nggak bakal ngelarang orang atau menyuruh orang. Kalau saya di center aja. Saya ini orang yang seneng di posisi tengah-tengah aja, netral aja, nggak memihak si ini, memihak si itu. Buat saya udah cukup. Saya diri saya sendiri aja udah. Kalau orang lain, saya rasa mereka punya sudut pandang masing-masing. Riza mana dia? Enggak. OTW Tuan Muda Media. Saya pada main gimmick nih. Kampret. Wes ay. Ora percaya ya. Ini ngenteni ket bermagrib. Astagfirullah. Nek kono nek susuke. Datene saldo. Napa to? Lagi teman kita cedak tenang. Marah apa ya? Men. Berarti aku lagi mikir. Kan enak sak domain sing kudu digarap. Kawan digarap. Yang sing jelas domain iku wis mlebu. Wis masuk bit. Enggak, wis menang. $110 kan ya? Dolar. $1.600.000 nyoy. Renew-nya kan $15. Berarti cek utang aku.
Iya, utangmu akeh nang aku. Edward mau tak bayar 500.000. Ngombe sik penting. Lu lah bahas utang bisa. Konyol itu. Di tempat kerja yang dulu udah ada yang gantiin om. Gua ngelamar aja Mas Benny. Enggak, apa ya? Saya masih sebenarnya apa ya namanya Rizam lah, calonnya si Rizam. Tapi belum. Sekarang ada masih belum ada. Saya masih diminta buat remotely ya advisor mereka lah, bantuin mereka as SEO advisor, cuman ngasih masukan aja sambil. Jadi saya masih remotely bantuin mereka, tapi mungkin cuman saran dan masukan gitu aja. Saya juga masih keep kontak sama CEO-nya juga. Ya kalau lead belum ada, memang kemungkinan besar si Rizam yang diprioritasin buat itu. Dia mesti belajar dulu, karena culture-nya Rizam mungkin lebih tahu. Kalau seorang lead nggak mungkin perusahaan Solidians itu merekrut orang yang udah jadi untuk posisi lead ya biasanya, karena secara culture nggak cocok biasanya. Solidian lebih memprioritaskan orang yang udah ada buat dijadiin lead. Nah nanti yang udah dijadiin lead ini nyari apa namanya pengganti, nyari staff baru gitu. Padat sih ya. Mana no? Itu terluka cek. Terluka. Apa? Lagi aku coba cerita lagi. Di mana sih Bang? Terlalu. Kak keliru ya. Terlalu Pak. Kowe kan yang menyetan terlalu Bang. Gila boleh. Mas Fahmi middle wae. Batut. Luwen, Mbak. Cetak, Bro. Itu apa tuh? Lagi. Ojo ngece Mbak Atut, gajimu dipotong nih sasi iki kapok. Aku gak kayak gini. Wangil coy. Jane apa toh? Pertanganku ini sih Apa tak kapal? Astagfirullah. Paku bro. Nidek sikilmu ya nyocok iki. Kayak sentakon ya betul lah. Kasih kapan lu ngumpul mana? Habis tahun baru, Pak. Tanggal piro? 1. Ojo oke. Sing penting arisan karo susune keke ketutup. Ya wis potong nih. Waduh. Gaji potong. Tak ACC, Mbak, gaji potong. Alhamdulillah, teman. Kepala duren potongan. Wes kan kapan, Pak? Ki aku nuncep nih sedotan wae ket mau ora dadi kan. Masa duren? Minggu lah. Sabtu lah. Minggu lah. Besok Gusti Allah, ya Allah. Belum ya kuat ngancep nih. Nah, nah. Udah ada nggak? Siap dah.
Kan nggak ada yang mau tanya-tanya nih gara-gara FBA to AdSense kan, jadi bahas FBA to AdSense. Udahlah, silahkan, saya mau makan dulu lah sama teman-teman lagi mau ngerjain sesuatu, jadi mau makan dulu ini. Oke, kapan-kapan lah saya mau, kalau emang free bisa nanti live lagi. Aku sampai serang. Oke, jual. Terus model-model kok tak jelas itu. Cara menentukan segmen pasar Aku udah. ini Gue masih gimana? Segmen pasar yang baik. Iya. Gue rayu. Nggak bisa menentukan segmen pasar itu, nggak bisa dipukul rata, Mas Muhammad Adnan Syarif. Ada produk ini segmentasinya seperti ini, jadi ada produk ini segmentasinya seperti itu, ada yang seperti ini, macam-macam. Jadi kita baru tahu segmentasinya kalau kita udah terjun dan melakukan A/B testing. Oh ternyata kita nyoba segmen ini kok nggak begitu laku. Kita coba, kita ngomong segmentasi umur aja lah. Kita tembak ke umur sekian, kok nggak laku. Oh kita tembak ke umur sekian, masih belum laku juga. Oh ternyata malah lebih rame di umur sekian dan sekian, misal 30 tahun ke atas ya, ternyata lebih laku lagi. Jadi ternyata masih belum sesuai ekspektasi juga gitu. Misalnya cewek cowok, oh ternyata kita masih ngambil keduanya. Ada produknya produk kecantikan gitu, kemudian tinggal disegmentasi di cewek. Kalau SEO agak susah, mungkin segmentasi lebih tepat ke paid traffic ya, AdWords kayak gitu. Produk furnitur itu kan harganya macam-macam ya, Mas Dul FX. Ada yang murah, ada yang mahal, dan mungkin kita bisa niru website startup furnitur apa? Apa ya website startup furnitur itu, saya lupa. Saya pernah dikontak sama CEO-nya. Kayak siapa bu? Kursi, sofa minimalis. Kayak dekor rumah, pavilion gitu, kita bisa lihat sih, mereka pasti udah ada segmentasinya. Tuh. Udah berapa orang om sekarang Jen? Oh shop itu bukan punya saya. Shop itu saya tuh cuman remah-remah. Kalau online shop itu yang pegangan sih Fahmi, saya ini cuman bantu-bantu aja. Kalau tim paling CS lah yang banyak, sama bagian ada yang ngurusin bagian pengiriman, ada yang ngurusin apa namanya, Ini ada lagi di kami. urusan link building ya, SEO lah, megang AdWords, megang FB Ads gitu. Ada masing-masing. Kalau di total mungkin ada developer juga sih, di total mungkin ada 8 apa 9 lah. Enggak tak terus nih aku. Iya itu si online shop itu lebih dikelolanya Fahmi, saya ini cuman ya nggak jelas lah, posisi saya nggak jelas. Padahal gue mau ini men, push ini sini push ini.
Ini kucing blasteran apa kok Korea. Korea ndak sing warnane ngene iki lho sing warnane ngene iki apa kewan sing ngene iki apa Jawa. dudu sing ulune warnane ngene iki lho Anu ya, luak. iya kucing blasteran luwak ini luwak ini kucing nih bukan luwak nih Ah, mat. Oke, guys, saya mau ngobrol sama teman-teman dulu sama ini tadi habis beli makan si Fahmi. Jadi, tanya Mas perpibian Mas lu apakah menggunakan data Bopus? Saya Wukis. Buat saya yang terpenting IP-nya aja yang beda lah. Kalau Wuis mau diprotek apa enggak, sejauh ini saya fan-fan aja gitu. Maksudnya saya mau protek Wuis apa enggak ya, ya mungkin karena konsep PBN-nya beda ya. Tapi kalau saya nggak saya protek dan udah sama aja. Bahkan rata-rata semuanya di GoDaddy, mau nggak mau semua biddingnya di GoDaddy kok. Satu account lagi gitu. Jadi yang paling penting buat saya adalah IP-nya beda loh gitu aja. Masalah UI saya nggak begitu peduli. Itu kalau saya nggak tahu, orang beda-beda. Push. Udah diem. Mas plugin masih works, plugin recycle outpost itu masih works dan masih bisa dipakai, tinggal dipakai aja. Kemarin ada yang tanya juga apa ya, mau pakai sekalian STT itu bisa nggak? Bisa, mau dipakai sekalian STT itu juga bisa. Saya belum sempat jawab. Oke, nanti dilanjut lagi, saya lapar mau makan. Kapan-kapan nanti kalau sempat live saya live ya. Kalau memang ada teman-teman mau mungkin sharing. Yang jelas apa yang saya jawab dari pertanyaan teman-teman itu adalah opini saya ya, apapun itu gitu. Jadi ya mungkin kalau ada perbedaan pendapat dan sebagainya ya itu menurut saya sih wajar gitu. Jadi nggak usah terlalu dramatisasi gitu. Perbedaan pendapat itu menurut saya wajar gitu. Ya udah, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.